Terus mengasah ketajaman rohani untuk mendengar suara Tuhan menjadi sangat penting di hari-hari ini. Bukan hanya akan mengkondisikan diri kita jadi selalu menikmati anggur yang terbaik yang Bapa sediakan, seperti yang ditulis dalam Yohanes 2 ayat 1-10, ataupun mengalami promosi dan pembelaan atau penyertaan Tuhan secara nyata, seperti yang ditulis dalam Ulangan 28 ayat 1-14, termasuk melangkah melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan, seperti yang ditulis dalam Matius 14 ayat 25-29 dan Yohanes 14 ayat yang ke-12. Tapi yang pasti, mentaati arahan atau tuntunan Roh akan menempatkan kita untuk selalu berjalan di jalan-jalan Tuhan, seperti yang ditulis dalam Kejadian 18 ayat yang ke-19, Keluaran 13 ayat 21-22, Ulangan pasal 5 ayat 33, dan Ulangan 8 ayat yang ke-6. Bahkan orang percaya di zaman gereja mula-mula, sebelum mereka semua disebut Kristen, mereka dipanggil dengan sebutan pengikut jalan Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 1-2, Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26, Kisah Rasul 18 ayat 25, Kisah Rasul 19 ayat yang ke-9, dan Kisah Rasul 22 ayat 4-5. Kitab Ibrani pasal 11 memberikan kepada kita daftar list dari orang-orang yang hidup dengar-dengaran dengan suara Tuhan, terus menjalani jalan-jalan Tuhan, walau seringkali bertentangan dengan kehidupan normal yang ada di generasi mereka. Tapi itulah yang membuat mereka dikelompokkan sebagai para pahlawan iman. Misalkan, Habel telah belajar memberikan korban persembahan yang memperkenan hati Tuhan karena ia mengikuti suara hati nuraninya. Sedang Henok terus membangun persekutuan dengan Tuhan, hingga akhirnya ia diangkat ke sorga tanpa melewati kematian jasmaniah. Nuh dengan taat melakukan arahan yang Tuhan berikan untuk membangun bahtera, karena Tuhan menyatakan akan mengirim hujan dan banjir, sesuatu yang belum pernah terjadi di zamannya, yang tidak bisa betul-betul dipahami olehnya. Lalu Abraham melangkah menjawab panggilan Tuhan tanpa ia betul-betul memahami apa yang Tuhan maksudkan. Tapi keyakinan yang ia miliki terhadap Tuhan dan firman-Nya telah menjadikan dirinya mengalami proses pembentukan dan perubahan hidup yang memposisikannya untuk menjadi bapak atau cikal bakal dari orang-orang yang mengalami pembenaran karena percayanya. Pengalaman hidupnya yang tidak memiliki anak hingga masa tuanya telah menjadi suatu pelatihan rohani, hingga akhirnya ia menaklukkan kemustahilan dalam hidupnya ini, yaitu membuat janji firman menjadi realita dalam bentuk lahirnya sang anak perjanjian, Ishak. Karena keyakinannya pada janji Tuhan, pada kesetiaan Tuhan, ia bahkan rela untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Belum lagi jika kita harus membahas tentang Gideon, Barak, Simson, Daud, Sadrak, Mesak ataupun Abednego. Kitab Ibrani 11 ayat 33-34 mencatat, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Kekasih Tuhan, ada juga orang-orang percaya yang karena terus memegang dan mengikuti arahan suara Tuhan yang datang dalam hidupnya, mereka mengalami berbagai hal seperti yang ditulis dalam Ibrani 11 ayat 35-38. Firman Tuhan berkata, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang.
Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Mereka telah menjadi tanda dan alamat bagi generasi mereka. Dan itu semua disebabkan karena mereka mendengarkan, mentaati suara Tuhan yang datang dalam kehidupan mereka. Daftar list dari para pahlawan iman tersebut masih belum lengkap, karena belum tertulis ada namaku dan namamu di sana. Saya yakin Tuhan sedang terus memanggil umat pilihannya untuk sekali lagi dengar-dengaran dan taat pada setiap perjanjian maupun arahan yang Tuhan beri. Di setiap generasi, Tuhan akan selalu membangkitkan satu orang untuk bangkit di dalam roh dan menjadi saksinya. Tapi di generasi terakhir ini, Tuhan sedang membangkitkan sekelompok orang yang menyatu dengan Kristus untuk bangkit dalam kuasa rohnya dan menjadi saksinya. Pastikan engkau menjadi bagian dari kelompok orang yang sedang Dia bangkitkan. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Pada saat saya sedang membaca kitab Kisah Para Rasul, Roh Kudus berbicara dalam batin saya. Dibutuhkan invasi kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Saya jadi paham sekarang mengapa gereja mula-mula dapat menggoncangkan dunia yang ada pada saat itu dengan keilahian dan berbagai perbuatan Tuhan yang ajaib. Hal itu disebabkan karena adanya invasi kerajaan sorga. Roh Kudus tercurah dan para malaikat Tuhan turun dari sorga. Tidak heran jika kita membaca ada banyak peranan malaikat pada saat itu. Dari membebaskan rasul-rasul pada waktu di penjara, sampai membawa Filipus berpindah tempat dengan cara menghilangkannya begitu saja. Dan juga melakukan berbagai kesembuhan ajaib dan tidak ketinggalan penampakan malaikat yang dengan kasat mata sering terjadi. Tidak hanya hal-hal itu saja, suara Tuhan juga begitu sangat jelas terdengar. Ada banyak penglihatan, mimpi, nubuatan yang begitu nyata. Demikian pula perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Juga kuasa doa yang sangat kuat. Dan arahan-arahan Tuhan yang begitu jelas bagi umat pilihannya. Itu semua terjadi bukan karena hebatnya para rasul, melainkan karena adanya invasi kerajaan sorga bersamaan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi di loteng Yerusalem. Itulah kondisi gereja mula-mula yang kita anggap masih gereja bayi. Nah, bagaimana dengan kondisi gereja pada saat ini? Jauh dari kata bayi. Jangan-jangan justru masih di kandungan, belum terlahir. Sebab kondisi gereja pada masa kini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi gereja mula-mula. Kualitas orang-orangnya pun juga berbeda dibandingkan di zaman Kisah Para Rasul. Semakin mereka ditekan untuk tidak memberitakan Injil, jemaat di zaman Kisah Para Rasul justru menjadi semakin menggila. Mereka tidak lagi mengasihi nyawa mereka. Mereka mau berlomba-lomba mengikuti teladan Yesus. Tidak heran kuasa Tuhan terus menyertai mereka. Anehnya, kita menganggap bahwa kita menerima Roh Kudus yang sama, tapi kenapa hasilnya tidak sama? Kita juga sudah bertekun dalam pengajaran para rasul, tapi mentalitasnya berbeda. Apa yang salah dengan kita yang hidup pada saat ini? Harusnya kita jadi lebih ilahi dari jemaat di saat itu. Harusnya perbuatan Tuhan yang saat ini lebih dahsyat daripada pada waktu itu. Harusnya mentalitas kita saat ini lebih tangguh dan kuat daripada waktu itu. Saya jadi paham dan harus mengakui
bahwa kita belum seperti itu. Realita Tuhan, mujizat, mentalitas prajurit, dan berbagai demonstrasi kuasa lainnya masih seputar 4 tembok gereja, belum menjamah keberadaan masyarakat. Pengakuan ini perlu kita perkatakan agar kita bisa mengejar ketertinggalan yang cukup jauh. Gereja mula-mula sungguh berada di tengah masyarakat. Mereka tidak canggung dan tidak takut dan tidak pernah menjadi eksklusif. Mereka bisa berinteraksi dengan berbagai strata sosial di masyarakat, dari pengemis sampai pejabat, dan selalu ada keajaiban yang terjadi. Mereka menjadi kemah Allah di atas muka bumi ini. Mereka melanjutkan perbuatan Yesus dengan level yang baru. Bayangkan saja, bayangan para rasul saja dapat menyembuhkan banyak orang. Itulah kondisi gereja mula-mula yang langsung berinteraksi di tengah masyarakat. Oh, saya mau berseru-seru di hadapan Tuhan. Saya mau minta apa yang memang seharusnya terjadi. Fakta dan kondisi yang saat ini terjadi bukanlah yang seharusnya. Kalaupun memang bukan saya yang akan dipakai Tuhan, hal itu tidak masalah. Yang penting, saya bisa melihat ada invasi kerajaan sorga yang begitu nyata. Yang penting, saya bisa melihat dan menyaksikan kembali ada gereja Tuhan yang mendemonstrasikan kemuliaan sorga. Bahkan seharusnya lebih dari apa yang terjadi di zaman kisah para rasul. Saya mau berdoa dan berseru kepada Tuhan sampai itu semua terjadi. Kita membutuhkan invasi kerajaan sorga untuk menyatakan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Secara spesifik, pagi ini saya mendengar arahan Tuhan yang berkata dalam batin saya, terus pertahankan kebenaran atau suara Tuhan dan pegang itu erat-erat, jangan lepaskan. Di tengah berbagai kabar berita, informasi, dan berbagai pengetahuan dari para ahli maupun orang awam, dari pakar sampai orang yang hanya berlagak tahu dan juga berita hoax, kebenaran firman atau suara Tuhan menjadi hal yang teramat sangat penting. Jika kita berpatokan pada suara yang lainnya, maka hidup kita akan semakin mudah terombang-ambing. Saya jadi teringat ayat dalam kitab Efesus 4 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Dahulu ayat itu memang berbicara mengenai ajaran-ajaran dari kaum Yahudi yang tetap mengajarkan sunat dan berbagai pengajaran yang tidak seturut dengan ajaran yang Paulus sampaikan. Tapi sekarang, ayat itu juga sangat relevan di era informasi terbuka seperti saat ini, di mana media sosial telah menjadi wadah berbagai informasi dan pengajaran serta pengetahuan yang bisa jadi berasal dari kelicikan yang menyesatkan. Jika kita tidak berpatokan pada kebenaran firman Tuhan, maka habislah hidup kita diombang-ambing oleh rupa-rupa pengajaran. Kita akan menjadi mabuk informasi yang membuat kita kehilangan logika ilahi. Pada awal mula virus merebak, khususnya di Indonesia, kita dengan lantang berkata, Roh Kristus dalam diri kita yang akan menjadi solusi untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Kisah John G. Lake menjadi saksi nyata dari pernyataan kita. Virus pada zaman ia hidup justru mati di tangannya. Sebab bukan John G. Lake lagi yang hidup, melainkan Kristus dalam dirinya. Saya percaya itulah suara Tuhan dan takaran iman serta kebenaran yang Tuhan berikan dalam diri kita. Tapi sungguh disayangkan, perlahan tapi pasti, logika ilahi yang sempat terbangun secara perlahan tapi pasti terus dibombardir oleh berbagai informasi serta pengetahuan. Sekarang kebenaran tersebut
tidak lagi kedengaran bunyinya. Dan Roh Kudus mengingatkan saya agar terus mempertahankan logika ilahi tersebut, juga memegang kebenaran itu sekuat mungkin dan tidak melepaskannya. Sebab orang benar hidup oleh percaya. Takaran iman itulah yang seharusnya terbangun di tengah-tengah kita pada kondisi seperti sekarang ini. Sehingga di zaman kita hidup dan di generasi kita saat ini, kita dapat bangkit menjadi saksi dari kebesaran Tuhan. Ibrani 11 ayat yang ke-6 mencatat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sedang dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, Alkitab juga mencatat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Tidak ada jalan lain jika kita tidak mempertahankan logika ilahi yang berasal dari suara Tuhan. Maka pada hari-hari ke depan, hal tersebut akan membuat kita semakin tertekan dan terjebak oleh situasi serta keadaan. Dunia akan semakin gelap, tapi terang Tuhan justru harus semakin bersinar. Bagian kita adalah hidup oleh iman atau kebenaran. Bagian Tuhan menyatakan kedaulatannya. Kitab Yesaya pasal 62 ayat 1-4 mencatat, oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suruh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Kekasih Tuhan, biarlah sementara kita didorong oleh Roh untuk terus mendesak dalam hadirat-Nya, seperti yang kita alami pada hari-hari ini. Terus ada divine encounter yang kita alami secara pribadi. Kuasa firman mengubahkan kehidupan sehari-hari kita untuk mulai memanifestasikan kehidupan Kristus secara nyata. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you. Mari dapatkan renungan harian Pastor Stephen Agustinus yang akan membangkitkan dan menyegarkan roh Anda dengan cara mengetik nama, kota, dan nomor WhatsApp Anda. Kirim ke nomor 0888 6132 106. Kami ulangi di 0888 6132 106. Tuhan itu nyata dan Dia masih terus bekerja.